Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang convolutional neural network. Convolutional neural network adalah salah satu metode artificial intelligence dalam mendefinisikan atau mengenali sebuah pattern atau gambar. Ini adalah infrastruktur CNN yang biasanya ditemui pada artikel-artikel, buku-buku sekolah, atau dalam jurnal-jurnal online atau kelas-kelas online. Tapi sebenarnya gambar ini hanyalah salah satu proses dari keseluruhan infrastruktur CNN. Infrastruktur CNN yang sebenarnya terdiri dari input, terus convolution layer atau C1, max pooling layer, terus convolution layer, max pooling layer, dan juga fully connected layer, baru kemudian diubah menjadi output. Ini adalah tampilan lebih dekat dari convolution layer dan juga max pooling layer. Ini adalah tampilan lebih dekat dari fully connected layer. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari convolutional neural network training atau latihan dari artificial intelligence untuk mengklasifikasikan gambar atau mengenali gambar. Jadi training convolutional neural network ini terdiri dari dua fase, yaitu feed forward dan backpropagation. Feed forward adalah sebuah prosedur atau sebuah cara untuk mengklasifikasikan dalam satu arah. Sedangkan backpropagation adalah cara AI untuk mengoptimalkan error atau mengoptimalkan kualitas dengan meminimalkan error. Feed forward terdiri dari input, convolution layer 1, convolution layer 2, max pooling 1, max pooling 2, kemudian flatten, kemudian fully connected ditambah dengan fungsi softmax, kemudian fungsi loss. Untuk arti-artinya saya akan jelaskan setelah ini. Yang kedua adalah fase backpropagation, terdiri dari FC layer mengupdate bobot dengan rumus berikut: max pooling, dan ReLU, dan juga kernel convolution layer. Intinya backpropagation adalah bagaimana AI itu belajar dengan meminimalisasikan error yang ada dalam proses feed forward sebelumnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang input. Input dalam feed forward merupakan input gambar yang kalau mesin melihat itu bukan gambar seperti yang kita biasa lihat, tapi mesin itu akan mengubah gambar itu menjadi kumpulan angka atau menjadi matriks. Komputer tidak melihat gambar seperti manusia, tetapi setiap gambar disimpan dalam matriks, di mana setiap angka mewakili kecerahan satu piksel atau warna. Ada 3 format utama input. Yang pertama grayscale, yang kedua RGB, yang ketiga batch. Grayscale adalah format gambar hitam putih
yang mana setiap piksel itu mewakili yang hitam mewakili angka 0 mewakili warna hitam, dan angka 255 mewakili angka putih. Sedangkan RGB 3 channel, 3 warna. Sedangkan batch adalah sekumpulan warna yang sekaligus dioperasikan secara paralel agar proses latihan menjadi lebih cepat. Yang pertama, input grayscale 1 channel. Jadi semakin gelap atau semakin hitam suatu pixel, maka nilai channelnya akan semakin kecil. Jadi sebelum masuk ke convolution layer, nilai mentah tadi atau nilai dalam satu pixel itu dibagi 255. Misalnya dalam pixel yang dipilih nilai mentahnya adalah 20 atau pixel pertama. Setelah dinormalisasi atau setelah dibagi 255 menjadi 0,078. Proses ini dilakukan agar efisiensi energi atau efisiensi sistem dalam AI itu bekerja dengan baik tanpa meledak. Sedangkan input RGB atau 3 channel adalah seperti ini. Jadi suatu gambar itu biasanya terdiri dari merah, hijau, dan biru. Setiap gambar mempunyai 3 channel. Setiap channel adalah matriks yang terpisah yang digabung melalui menjadi satu tensor 3D. Untuk cara perhitungannya sama, jika 0 itu mewakili hitam dan 255 itu mewakili warna yang paling terang atau paling cerah. Kemudian dibagi 255 sebelum masuk ke convolution layer. Yang selanjutnya ada batch. Batch ini adalah suatu kumpulan gambar yang digunakan untuk efisiensi agar proses belajar AI semakin cepat. Selanjutnya masuk ke convolution layer. Convolution layer adalah suatu tipe neural network layer yang mengaplikasikan filter, yang filternya ini dapat belajar melalui input seperti pattern input, seperti edges atau tekstur. Edges ini adalah suatu garis. Jadi key komponen atau kunci komponen dari convolution layer itu ada 4. Yang pertama ada filter atau kernel, yang mana filter ini adalah untuk scan suatu gambar dan juga untuk belajar ada apa di gambar tersebut. Terus kemudian ada strike, ada padding, dan juga ada activation value yang saya akan jelaskan setelah ini. Yang pertama ada filter atau kernel, yaitu sebuah matriks yang dia ini mendeteksi fitur dari input. Maksudnya fitur adalah misalnya blur atau ketajaman atau garis atau kecerahan. Intinya sebuah fitur itu adalah apa yang dimiliki oleh gambar. Nah, kernel ini berbentuk matriks 3x3 seperti ini, atau biasanya
lebih dari 3x3 karena 3x3 ini merupakan contoh untuk data gambar yang kecil. Nah, stride adalah suatu pergerakan atau suatu langkah-langkah dari filter. Jadi filter itu bergerak, tidak diam di satu tempat. Jadi filter tugasnya adalah untuk scanner dalam gambar. Jadi untuk mengenali suatu gambar, filter harus bergerak men-scan seluruh gambar. Jadi stride ini adalah suatu pergerakan dari filter. Misal filter awalnya 3x3 di kanan, di kiri atas. Kemudian dia bergerak ke kanan sejauh 1 pixel. Nah, pergerakan 1 pixel itu disebut dengan stride. Kemudian ada padding. Padding ini adalah sebuah fungsi untuk menambahkan pixel di pojok atau di luar gambar original. Fungsinya adalah untuk meminimalisir gambar atau meminimalisir terpotongnya gambar pada proses convolution layer. Jadi convolution layer adalah suatu perhitungan untuk mengenali suatu fitur yang ada dalam gambar yang dirumuskan dengan rumus berikut. Jadi setiap filter itu mengkalikan atau menerapkan perkalian matriks dengan input. Rumusnya seperti ini. Untuk S adalah hasil akhir, terus N filter keberapa, IJ adalah koordinat baris dan kolom, pada hasil output, sigma dengan batas atas 4 dan batas bawah 0, yang artinya kernelnya berukuran 5x5, I bagian dari gambar input, atau I adalah suatu bobot dari gambar input, kemudian I dan J, I kecil dan J kecil adalah posisi baris dan kolom kernel. J dan H adalah pergeseran dalam jendela kernel atau stride. K adalah nilai bobot atau weight di dalam kernel. B adalah bias. Sekarang kita akan memulai perhitungan dari convolution layer. Ini adalah komponen terpenting dalam convolutional neural network, yaitu bagaimana cara komputer itu mengenali gambar dan bagaimana mengenali atau belajar dari kesalahan. Yang pertama, kita terapkan dulu rumusnya, yaitu feature map ke 1 dengan kolom ke 1 dan juga baris ke 0, kolom ke 0 baris ke 0, kemudian dengan filter 5x5 didapatlah rumus seperti ini. Nah, didapat bahwa bobot I atau bobot gambar input gambar yang pertama adalah 0 baris 0 kolom ditambah 0 pergerakan baris ditambah dengan 0 pergerakan kolom. Artinya I belum bergeser kemanapun. Jadi
3x3 dalam kernel itu belum bergeser ke kanan atau masih tahap awal. Jadi masih 0. Nah, kemudian dikali dengan kernel yang pertama. Jadi kernel itu nanti bisa lebih dari 1 untuk mengekstrak fitur-fitur yang lain seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini. Jadi kernel itu bisa lebih dari 1 untuk mengekstrak fitur-fitur dari input. Nah, kernel ke-1 dengan baris ke-0 dan juga kolom ke-0 ditambah bias. Nah, bias ini tidak langsung ditambahkan pada setiap perkalian ini, tapi dia ditambahkan di akhir. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama didefinisikan dulu I pada baris ke-0 dan juga kolom ke-0 dikalikan dengan kernel pada baris ke-0 kolom ke-0. Baris kolom ke-0 kolom ke-0 dari input adalah 0 dan juga baris ke-0 kolom ke-0 pada kernel adalah min 1 yang dikalikan sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya, kolom ke-0 baris ke-0 kolom ke-1 dengan pergerakan 0 dikalikan dengan baris ke-0 kolom ke-1. Baris ke-0 kolom ke-1 pada input adalah 0 dan juga baris ke-0 kolom ke-1 pada kernel adalah 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Begitu seterusnya sampai semua perkalian matriks 3x3 dan juga 3x3 selesai sehingga dijumlahkan menjadi 0 ya, karena semuanya dikalikan dengan 0 dalam matriks input, akhirnya didapat jumlah dari semua perkalian input dan kernel adalah 0, kemudian ditambah dengan bias sebesar 0,5. Nah, 0,5 artinya relu aktif. Jadi relu ini adalah suatu parameter aktivasi. Jika relu aktif maka bobot ini digunakan untuk pembelajaran atau diambil informasinya. Jika relu tidak aktif maka atau minus, maka relu tidak aktif sehingga detail dalam pengambilan fitur itu tidak dianggap karena dianggap tidak penting. Jadi setelah perhitungan matriks perkalian matriks antara matriks input gambar dan juga matriks kernel, didapat feature map output yang pertama yaitu 0,5. Nah, setelah ini diulang dengan pergeseran satu stride ke arah kanan. Ini ya. Jadi kolomnya ditambah 1, barisnya tidak bertambah. Kolomnya ditambah 1. Nah, kita ambil dua contoh saja. Pixel atau bobot I dengan baris ke-0 dan juga kolom ke-1, baris ke-0 kolom ke-1, yaitu ini dikalikan dengan kernel baris ke-0 kolom ke-0, karena kernel itu bukan bergerak, kernel itu bergerak tapi dia tidak mengalami stride atau pergerakan, jadi kernelnya tidak berubah. Yang paling kanan, pojok kanan atas tetap dikali dengan kernel pojok kanan atas. Hanya input gambar yang mengalami stride atau pergerakan. Jadi kernelnya ibarat dia bergerak dari kiri ke kanan di input gambar, dan setelah pojok dia akan
bergerak kembali ke kiri lagi, tapi dengan kolom yang baris yang berbeda. Jadi setelah kita mendapatkan I yaitu 0 dikalikan dengan kernel yaitu -1, maka kita dapat hasilnya yaitu 0. Sekarang selanjutnya I atau input baris ke 0 kolom ke 1 ditambah 1. Jadi pertambahan ini diambil dari pergerakan yang tadinya pada proses sebelumnya itu dia di sini, yaitu di baris ke 0 kolom ke 1. Sekarang dia ditambah dari baris ke 0 kolom ke 1, sekarang baris ke 0 kolom ke 2 dengan pertambahan strat itu tadi, dengan perkalian antara input baris ke 0 kolom ke 1 dan juga kernel baris ke 0 kolom ke 1. 0 kali 0 sama dengan 0. Semua itu dilakukan dengan proses yang sama seperti convolution layer yang tadi, kemudian ditambah bias persis seperti yang tadi. Kemudian setelah diproses, feature map output ditambahkan di samping 0,5 yang tadi. Begitu juga seterusnya dengan bergeser status stride ke arah kiri, arah kanan, sampai semuanya terinput ke dalam feature map. Nah, kemudian setelah feature map selesai, maka sistem akan mengganti filter 1 ke filter 2 seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kernel itu tidak hanya satu, tapi dia butuh mengekstrak banyak fitur seperti kecerahan, garis, dan lain sebagainya untuk mengenali gambar lebih detail. Nah, prosesnya sama seperti tadi dengan filter yang berbeda, tapi dengan proses perkalian matriks yang sama. Nah, setelah feature map dengan filter kedua sudah selesai dihitung, sistem akan mengganti filter dengan filter 3. Setelah filter 3 selesai, diganti dengan filter 4 sampai filter 6 dengan cara yang sama, sehingga menghasilkan 6 feature map output. Nah, setelah dihitung di convolution layer, matrix feature map output akan diproses dalam max pooling. Max pooling ini adalah suatu proses untuk mengecilkan dimensionality dari gambar dengan mengurangi jumlah pixel dari output yang ada di convolution layer, dan prosesnya adalah mengkalkulasikan atau menghitung value terbesar dari blok 2x2, kemudian dia simpan ke dalam output, kemudian dia membandingkan lagi atau memilih hasil maksimal lagi dari 2x2 matriks atau blok. Contohnya adalah seperti ini. Nah, max pooling tadi kan ada 5x5. Nah, ini adalah max pooling jika inputnya adalah 4x4. Nah,
4 kali 4 ini dibagi menjadi 4 karena dia memproses dari max value dalam blok 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 yang biru ini dia dicari value yang paling maksimal yaitu 9. Kemudian dia di store atau disimpan dalam output. Kemudian yang paling besar dari blok hijau ini atau 2 kali 2 ini adalah 7, sehingga 7 disimpan. Kemudian dicari dalam blok kuning ini yang paling terbesar adalah 8. Kemudian yang paling besar dalam box atau kotak merah ini adalah 6, sehingga dapat dihasilkan value atau mengurangi dimensionality atau dimensi dari output yang sebelumnya. Nah, ada keterangan masing-masing channel dari output convolution layer dihitung. Nah, tadi ada 6 channel. Nah, 6 channel tadi dikurangi dengan cara yang sama. Nah, bagaimana jika feature map itu memberikan angka ganjil, ya, bukan angka genap. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita tetap membaginya menjadi 2 kali 2. Tapi jika tidak cukup maka akan dilebihkan seperti ini. Jadi tidak dengan 0,00 ini dengan 0,5 bukan, tapi 0,0 saja atau 2 yang paling kanan saja, dan juga 0,5 tetap dikali dengan yang ada di sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, kita ke convolution layer 2. Nah, convolution layer 2 itu sama seperti tadi. Cuman di sini dia memproses 6 channel. Karena tadi pada proses convolution layer pertama dihasilkan 6 channel dengan 6 fitur yang berbeda. Nah, caranya sama seperti tadi. Outputnya dari max pooling 1 diproses kembali dengan mengkalikannya dengan filter convolution layer 2. Kemudian didapatkan kontribusi parsial channel 0. Nah, kemudian dilakukan hal yang sama pada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, dan channel 5 dengan filter yang sama. Nah, setelah itu diganti dengan filter yang berbeda. Nah, di convolution layer 2 ini sistem mengganti kernel dan mengulang proses hingga kernel ke-12. Kernelnya ada 12. Tadi kernelnya ada 6, sekarang kernelnya ada 12, sehingga ada 12 input atau 12 output kontribusi parsial. Nah, setelah semua dihitung, kontribusi parsial dari channel 0 sampai 5 dari kernel 0 dijumlah. Channel 0 dari 6, 3, minus 7, dan juga 7 ditaruh di sini. Kemudian channel 2 dengan value minus 2, minus 6, 5, dan juga minus 3 dijumlah sehingga totalnya menjadi 0, 3, min 13, dan juga 8. Dan juga oke. Jadi yang pertama channel 0. Channel 0 ditulis
6, 3, minus 7 dan juga 7. Terus ada channel 1 yaitu 03, min 13 dan juga 8. Channel 2, min 2, min 6, 5 dan juga min 3. Channel 3 yaitu min 14, 9, min 2 dan juga minus 10. Channel 4, 1, 8, minus 1 dan minus 1. Intinya semuanya dijumlah dan dihasilkan value seperti ini dan dijumlah bias. Nah, value ini akan diterapkan ke dalam ReLU dan juga dihitung. Nah, semuanya aktif ya, kecuali yang minus 14,5. Nah, jika ReLU-nya ini minus, maka dihilangkan atau dijadikan 0. Nah, proses ini diulang hingga kernel ke-12 dari channel 0 sampai channel 5. Nah, kemudian max pooling itu sama seperti tadi. Nah, jika max pooling ini digunakan, maka gambarnya harus besar. Tapi jika gambarnya kecil, maka tidak perlu max pooling karena gambarnya akan langsung diinput ke dalam flatten atau dalam fully connected layer. Tapi jika dimensi gambarnya masih terlalu besar, dimensi pixelnya masih terlalu besar, maka max pooling boleh digunakan atau perlu digunakan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam flatten, yaitu sebuah fungsi untuk mengubah data yang masih berbentuk 3 dimensi menjadi satu baris angka panjang atau elemen array. Nah, kenapa diubah dalam bentuk array? Karena fully connected layer tidak bisa menerima data 3D atau tidak bisa menerima matrix. Dia hanya bisa menerima array dengan satu garis panjang, garis angka panjang. Nah, dari image array yang berbentuk matrix seperti ini akan diubah, di flatten menjadi array seperti ini. Nah, flatten ini akan diberi nomor array 0 dan juga 0, kemudian 0 dan juga 1, 02, 03 dan juga 10, 12, 1112. Nah, penomoran ini digunakan agar posisi awal dari gambar itu tetap ada atau tetap terdefinisi sehingga fully connected itu bisa tahu di mana posisinya dalam posisi aslinya. Jadi setelah dijadikan array, posisi aslinya itu tidak berubah karena dia diberi identitas atau lokasi. Contohnya 5 berada pada array dengan baris ke-0, kolom ke-0. 3 dengan baris ke-0, kolom ke-1, 1 dengan baris ke-0, kolom ke-2, 8 baris ke-0 kolom baris ke-0 kolom ke-3, 6 baris ke-1 kolom ke-0 dan seterusnya sampai angka berakhir. Nah, visualisasinya adalah seperti ini. Dari input kemudian diproses dalam convolution layer. Convolution layer ini sebagai kernel untuk mengecek fitur-fitur apa saja yang ada dalam gambar. Kemudian max pooling layer itu untuk mengecilkan dimensi gambar yang tadinya 24 kali 24 menjadi setengahnya. Kemudian
dari pooling layer ini setiap fiturnya itu dicek lagi atau detailnya itu disaring lagi dengan filter-filter di convolution layer 2, kemudian dikecilkan lagi di pooling layer, kemudian diproses ke output atau fully connected layer. Nah, fully connected layer adalah pengambil keputusan setelah Flatten memberikan 192 angka. Ini adalah angka yang untuk contoh. Jadi Flatten ini memberikan 192 angka berdasarkan ini tadi. Nah, fully connected layer menghubungkan setiap angka ke setiap kelas output dengan bobot masing-masing. Hasilnya adalah satu skor mentah per kelas yang disebut logit. Nah, hal-hal penting dalam fully connected layer itu yang pertama adalah neuron, yaitu basic unit yang menerima input dari semua neuron dari layer-layer sebelumnya dan mengirimkan output ke semua neuron di subsequent layer. Nanti saya akan jelaskan. Sedangkan weight adalah connection atau hubungan atau garis yang menghubungkan antara neuron yang memiliki weight yang mengindikasikan kekuatan dan juga influence dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah, visualisasinya adalah seperti ini. Jadi input layer yang ini tadi, nah itu dikalikan dengan neuron di hidden layer. Nah, sebelumnya ini adalah bentuk nyata dari visualisasi yang biasanya disebut dalam banyak artikel-artikel atau buku-buku sekolah yang menjelaskan tentang convolution layer. Tapi biasanya hidden layer ini tidak didefinisikan secara detail. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang bagaimana input layer ini melewati hidden layer dan juga bagaimana rumus dari hidden layer itu sendiri untuk menghasilkan suatu neuron yang dapat diubah menjadi probabilitas. Yang pertama, input layer atau X0 ya, yaitu alpha dikali dengan atau bobot dikali dengan bobot ini, bobot pertama dikali dengan X atau neuron ini dikali atau ditambah dengan bias. Nah, untuk yang kedua sama, tapi bedanya bobotnya yang tadi sudah dihitung di sini, dihitung lagi ke dalam neuron di hidden layer kedua. Nah, X0 ini yang pertama akan dikalikan ke dalam neuron 1, neuron kedua, neuron ketiga. X1 dikalikan dengan neuron ke-1, neuron kedua, neuron ketiga. Jadi masing-masing input layer itu dikalikan dengan semua neuron, dan semua neuron di sini dikalikan dengan neuron yang ada di hidden layer kedua. Nah, biasanya hidden layer itu ada banyak, tapi saya di sini mengambil contoh agar teman-teman tahu bagaimana cara perhitungan di hidden layer saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan satu contoh hidden layer, tapi hidden layernya satu hidden layer saja. Kalau di gambar ini kan dua. Nah, saya menggunakan satu hidden layer. Misalnya ada input seperti ini, 5318642, dan juga weight-nya itu seperti ini. Weight itu adalah ini ya, weight itu adalah ini, atau
sebuah connection ya, setiap connection. Jadi connection ini adalah weight. Nah, weight-nya adalah 0,4, 0,3, 0,2, 0,5, negatif atau min 0,2, 0,1, 0,6, 0,7. Ini adalah di neuron yang pertama. Ya, ada di neuron yang pertama. Nah, di sini saya menggunakan 2 neuron daripada 3 neuron. Saya menggunakan 2 neuron karena angka inputnya ini terlalu panjang, terlalu banyak ya. Jika weight-nya ini atau neuronnya ini 3, maka perkaliannya juga akan semakin banyak. Nah, biasnya di sini adalah 0,1 untuk neuron ke-1 dan juga negatif 0,2 untuk neuron ke-2. Nah, di sini rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah weight atau bobot koneksi 1 dikalikan dengan X atau input ke-1 sampai semua input itu dikalikan dengan weight-nya. Contoh, 0,4 dikalikan dengan input ke-1 yaitu 5, 0,3 dikalikan dengan input ketiga, 0,5 dikalikan dengan 1 sampai semuanya input dikalikan dengan weight neuron pertama. Nah, semuanya dihitung dan menghasilkan angka 6,2 dan 6,2 ditambah bias 0,1 menjadi 6,3. Nah, yang kedua juga sama persis ya, sama persis, tapi ini menggunakan weight atau bobot di neuron kedua. Hasilnya adalah 3 dikurangi dengan bias 0,2 sama dengan 2,8. Nah, hasilnya adalah 6,3 dan 2,8. Nah, kemudian selanjutnya ada softmax function yang mengubah angka-angka tersebut menjadi peluang dengan skala 0 sampai 1 dan totalnya harus 1. Jadi 6,3 dan 2,8 ini akan diubah menjadi probabilitas menjadi berapa persen kemungkinan. Nah, rumusnya adalah ini, di mana E pangkat ZI adalah eksponen dari neuron ke I dan sigma E dengan pangkat ZJ adalah total dari semua eksponen yang ada di layer. Nah, contoh perhitungannya adalah seperti ini. Probabilitas ke 0 adalah E pangkat ZI dibagi dengan sigma atau total dari E pangkat ZJ. Nah, E pangkat ZI adalah E dengan pangkat 6,3 atau neuron pertama. Hasil dari neuron pertama yaitu menghasilkan angka 544,47. Kemudian dibagi dengan sigma E dengan pangkat 6,3 dikali dengan eksponensial dari 2,8 dan hasilnya adalah 561,01 dan di total hasilnya mendekati 0,971 atau 97,1% dan angka kedua atau probabilitas kedua yaitu E pangkat ZI dengan eksponensial dari hasil output yang neuron kedua dibagi dengan total dari eksponensial dari semua neuron, ya didapat 16,44 dibagi 561,01, didapat bahwa hasilnya mendekati angka 0,029 atau 2,9%. Nah,
ini adalah wujud dari skala atau peluang yang tadi kita hitung. Jadi yang sebelumnya angka abstrak seperti ini diubah menjadi probabilitas seperti ini, sehingga AI-nya itu bisa memberikan klasifikasi dari peluang ini. Nah, kemudian loss function. Loss function adalah sebuah ukuran atau sebuah fungsi untuk mengukur seberapa bagus atau seberapa buruk prediksi dari model AI itu sendiri, dan di-compare atau dibandingkan dengan hasil yang diinginkan atau hasil yang sebenarnya. Nah, semakin kecil loss function, maka semakin bagus model itu bekerja. Nah, ini adalah sebuah persamaan dari categorical cross entropy atau suatu persamaan untuk menghitung loss function. Nah, setelah loss function dihitung, kemudian dilakukan backpropagation untuk meminimalisir error yang ada di antara prediksi dan juga output yang diharapkan atau sebenarnya. Itu backpropagation itu bekerja dengan memperbaiki error dengan menyebarkan error ke belakang dari jaringan menggunakan atuan rantai dari kalkulus. Dia menghitung gradien dan juga dia secara iteratif mengupdate weight dan juga biasnya atau bobot dan juga biasnya untuk mencapai value optimal dari parameter. Backpropagation juga menggunakan stochastic gradient descent algorithm. Nah, ini adalah penghitungan gradien terhadap output softmax atau probabilitas yang tadi. Jadi dari rumus cross entropy itu didapat atau diturunkan gradiennya menjadi dl per ds. Ini adalah konsep turunan yang diaplikasikan dalam mencari gradien. Nah, contoh angka misalkan output softmax untuk 4 kelas dan label yang benar ada di kelas 2. Nah, kelas 0 memiliki output atau probabilitas sejumlah 10%, kemudian 0,1 itu jumlahnya 20%, dan labelnya itu 60%, kemudian yang 3 itu ada 10%. Nah, untuk yang benar itu dia dikurangi 1 jika I sama dengan label. Jadi jika label yang benar itu I, maka I itu dikurangi 1. Jika tidak, maka dibiarkan. Nah, di sini labelnya adalah kelas 2. Jadi kelas 2 ini probabilitasnya itu dikurangi 1 menjadi negatif 0,40. Nah, setelah itu dilanjutkan untuk mencari error dalam fully connected layer. Nah, cara mencari gradien atau cara mengupdate bobot di fully connected layer adalah
dengan mencari gradien dengan rumus ini. W baru atau update weight sama dengan weight lama dikurangi dengan rumus gradien, yaitu N dikali dengan dl per dw. Didapatkan contohnya seperti ini, N-nya sama dengan 0,01. Nah, misalkan dl per ds-nya sama dengan 0,40 dan juga F-nya adalah 0,8, maka didapatkan hasilnya adalah W ditambah dengan yang pertama dihitung dl per dw-nya terlebih dahulu. Jadi dl-nya adalah min 40. Yang pertama dihitung dl per dw-nya adalah min 40, kemudian dikali dengan F, yaitu 0,8 sama dengan negatif 0,32. Sedangkan W baru adalah W lama dikurangi dengan 0,01 atau N dikali dengan negatif 0,32 sama dengan W ditambah 0,0032 atau W lama ditambah 0,0032. Nah, jadi nilai update-nya adalah seperti ini. Jadi W lama untuk menghasilkan W baru itu ditambah 0,0032. Nah, kemudian backpropagation di max pooling atau mencari error di max pooling itu dengan mengambil nilai max, sama seperti feed forward tadi, tapi ini kebalikannya. Jadi dia mencari error dengan nilai yang paling tinggi. Nah, distribusi gradiennya adalah 0,5 dan juga gradiennya itu hanya mengalir ke bobot yang paling besar saja. Nah, kemudian gradien terhadap kernel di convolution layer 1 adalah seperti ini, yang dimana dl per dk atau kernel ke di convolution layer 1. Ya, didapat bahwa rumusnya adalah seperti ini. Dan juga contoh angkanya adalah seperti ini. Nah, jika dihitung maka dl per dk atau kernel adalah seperti ini. dl per ds yang pertama adalah 0,3 dikalikan dengan 0,5 ya, atau P ke 1. Kemudian ditambah dengan dl per ds kedua, yaitu 0,2 dikalikan dengan 0,4 atau ini. Ini adalah sebenarnya rumus dari convolution layer, yang dimana ini adalah rumus pencari gradien, sedangkan P ini adalah bentuk dari bobotnya, pergeseran bobotnya. Nah, sampai pada K, yaitu 0,50. K ini adalah kernelnya. Jadi rumusnya adalah kernel lama dikurangi dengan gradien kernel, yaitu N dikali dl per dk. Nah, dimana
N sama dengan 0,01, yaitu akhirnya didapat bahwa N 0,50 dikurangi 0,01 dikali dengan hasilnya dari ini tadi, yaitu DL per DK dari perhitungan rumus ini atau contoh angka ini. Nah, akhirnya didapat bahwa hasil akhir dari update kernelnya adalah 0,4986. Nah, gradient terhadap convolution layer juga sama seperti tadi, dengan mengupdate kernel dengan menghitung angka ini. Nah, setelah itu setelah semua parameter ini diubah, ini adalah ringkasannya ya, ringkasan update. Nah, setelah semuanya ini diubah, maka backpropagation ini akan selesai dan juga pembelajaran akan dilanjut dengan input selanjutnya dengan user atau designer itu menambahkan input yang lain. Nah, ini adalah visualisasi atau alur singkat dari backpropagation. Tapi sebenarnya tidak seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini hanyalah alur singkat dari sebuah infrastruktur CNN, tapi sebenarnya adalah di sini ada fully connected, terus kemudian ada convolution layer, kemudian ada max pooling, dan juga ada convolution layer, max pooling, dan juga flatten dan fully connected seperti itu. Nah, intinya backpropagation ini adalah dia menyebarkan error ke belakang untuk mencari tahu yang mana variabel yang perlu diubah.